Halo? Halo, Ya, dengan siapa namanya? Dion. Dengan Dion. Oke, Dion. Ada pertanyaan apa, Dion? Oke, jadi kan saya juga banyak baca tentang Ray Dalio ya. Oke. Kalau kata dia dari awal tahun ini kan udah teriak-teriak kalau US ini akan kemungkinan besar mengalami krisis mirip seperti 930 style inflation. Ya. Dari sejarah kan terutama 1933 dan 1971 itu gold kehilangan, maksudnya fiat kehilangan purchasing powernya dan dengan banyak, dan yang naik di dollar term itu gold kan. Ya. Untuk sekarang semenjak adanya Bitcoin, apakah Bro Tim dan Bro Kakak berarti setuju dengan, kan Bitcoin ini memang karakteristiknya jauh lebih superior dari gold ya. Ya. Apakah dalam masa-masa menuju gelap ini, apakah Bitcoin ini akan outperform gold? Oke. Itu jadi pertanyaan apakah Nah, Bitcoin akan outperform untuk gold ya? Halo? ya, dan Oke. mau saya tambahkan, kalau untuk Bro Kakak dan Bro Tim ini untuk melewati masa-masa seperti ini, struktur portofolionya itu seperti apa? Oke. Oke. Untuk melewati. Oke, kita akan jawab ya. Jadi apakah Bitcoin akan outperform gold? Untuk sekarang gini. Gold itu kan ada inflasinya di mana gold tuh bisa ditambang. Nah, karakteristik apa nih yang Bitcoin itu lebih bagus dari gold? Ini dijelaskan dengan jelas ya. Jadi anggap ada penyihir ya. Penyihir datang mau bikin emas yang lebih bagus. Emasnya ini cuma di cap 21 juta, banknya itu di surga, nggak bisa dicolong, bisa ditransfer 1 detik. Nah, sihir koin ini bakal dibeli nggak dibanding emas asli? Jawabannya iya. Kenapa? Karena ini dipakai sama orang-orang di negara yang akses ke goldnya lebih sulit. Ya. Ya, Kita kalau ngomong di Argentina aja beli USD itu udah sulit. Gitu. yes. Jadi Bitcoin akan jadi alternatif. Tapi apakah Bitcoin akan outperform secara signifikan? Mungkin kita akan lihat korelasi yang lebih dekat seperti belakangan ini. Di mana gold naiknya berbarengan sama Bitcoin. Kenapa? Karena Dalio itu udah bilang dengan jelas tuh kemarin, dia baru bikin esai panjang. Dia jelasin bahwa gold itu dia udah nggak lihat sebagai aset kelas. Ini yang menurut gua Ray Dalio udah agak sedikit berubah pikiran. Dia bilang itu udah bukan bagian dari strategic aset kelas. Tapi dia sebutnya monetary value. Dia udah sebut gold sebagai uang. Jadi Bitcoin apakah kita bisa artikan sebagai uang yang lebih sempurna daripada gold? Ya itu up to debate kan. Orang Yes, punya pasti. preferensinya masing-masing. Tapi Dalio berarti udah nggak ngeliat Kalau gold itu sebagai ini aja aset. ya, Peter Schiff sama CZ aja yang debat itu. Ya, kalau itu Peter Schiff sama CZ, kalau dengerin di sitonannya aja. Cuman kalau kita punya stance di mana preferensi. Jawabannya kayak gua pribadi. Preferensi gua di Bitcoin aja. Kalau preferensi Bro Kakak tuh di split. Jadi ada Bitcoinnya, ada goldnya. Coba kan balik lagi ya, kebutuhan orang beda-beda. Ya, Tapi kalau tanya tinggian return mana? Ya pastinya Bitcoin lah. Kita kan kalau kita ngelihat secara 5 tahun terakhir ya jelas gitu. CAGR ke depannya pasti Bitcoin tuh lebih tinggi karena Yes. gold itu real inflation-nya kalau lu ngitung real return-nya 1,3%, Dalio udah hitungin tuh. ya. Selama berdiri Inception 1,3%. Cuman itu tetap lebih bagus dibanding currency biasa. Kenapa? Karena USD dari 1925 sampai sekarang kalau lu tarik tuh garisnya itu kehilangan 99,9% dari value-nya. Yes. Nah kalau gold itu stabil terus naiknya 1,3%. Jadi kalau ditanya mending mana, gold apa kita pegang USD atau US Treasury, jawabannya gold. Tapi kalau gue pribadi, prefer Bitcoin dibanding gold. Nah kalau bro kakak mungkin punya preferensi yang berbeda. Ya kalau bingung dibeli semua ya kan. Nah itu kalau dia daripada Iya kan? pusing gitu kan, bener Bagus seller yang apa mana? bener CZ atau bener ini, dia beli Bener dua-duanya. CZ atau Peter Schiff ya. Atau Dalio gitu kan. dua-duanya, gitu kan. Nah, Beli karena dua-duanya. Ini kan lagi ini ya, kita ngomong kali ini perbandingan ya, price action dari Bitcoin dan gold ya sebenarnya mirip-mirip ya. Iya, Dalam betul. artian, cuman kalau kita ngomong kita tariknya tanggal kapan nih? Nah miripnya? ini enak nih Nah, pakai chart nih. kalau kita ngomong lihat dari Agustus ya udah dikalahin ya. Ya, Dari 4 Agustus tuh Bitcoin cenderung sideway Betul. ya. Cuman tapi gold emang rally sendiri. Nah, ada chart yang menarik kan yang lagi
Oh, yang atas Ini. bawah gini ya. Yang maksudnya kayak oh ini gold top. Top Bitcoin naik. bottom. Belum tentu Karena gitu. satu belum tentu goldnya tuh top Iya, di betul. situ. Menurut gua belum tentu. Ya, dua juga apa yang mendasari kayak event itu akan terulang lagi. Betul. Dia kan cuma satu kejadian event di Itu cuma satu kejadian dan kebetulan kalau chartnya di zoom lebih panjang, Benar. gold sama Bitcoin tuh naiknya lumayan mirip barengan. Jadi kenapa? Karena dua ini adalah aset yang diuntungkan ketika negara cetak uang. Fundamental itu. Jadi dua-duanya mirip Ya. propertinya, mirip. mirip. Properti mirip. Tergantung memang preferensi, tapi memang secara CAGR ya memang Bitcoin lebih oke. Plusnya gold, yaitu kan central bank buying a lot of gold. Ya, Kalau Bitcoin masih belum ada ya mandat central bank bisa beli. belum ada. Jadi Strategic reserve pun beda-beda. selama itu belum terjadi, dari segi monetary policy gold Ya. lebih menang. Setuju. Monetary policy gold lebih menang. Dari segi technological advance ya Bitcoin lebih menang. Secara size juga gold, secara historical time value juga gold. Karena Bitcoin ya. kan baru. Tested udah gold. Ya, udah gold tuh tested udah dari Fir'aun ya. Waduh, gold tuh udah lama dari zaman Firaun ya. Gold tuh dari zaman Firaun sama Salomo udah ada tuh. Iya. Jadi kalau lu tanya secara properti monetary ya pasti lebih robust gold lah. Pasti. Jadi kalau bingung beli dua-duanya, kalau gue preferensi Bitcoin tapi bukan berarti gue nggak suka gold. Ya. Benar. Bukan berarti gua nggak suka gold. nyimpen ya dia. Saya nggak suka nyimpan gold. Yes. Ya. Gitu. Kalau misalnya kalau tanya kenapa nggak beli ETF gold, kalian beli GLD. Kalau gue ada GLD di portofolio gue, lama-lama gue jual ganti IBIT bro. Ya, Biasa gue gatal. Jadi lebih suka Bitcoin gitu ya. Semoga terjawab. Dion ya. Oke. Next pertanyaan. Masih. Jadi kalau Bitcoin itu kan memang Masih ingin kalau lanjut. sampai- Oh dia masih Kalau lanjut. kata Oke lanjut. Ray Ya. Dalio. Kenapa? Ray Dalio itu kan bilang kurang lebih krisisnya ini ada berpotensi 2 sampai 3 tahun lagi. Oke. Dibilang di mana dia? Gue ngikutin Ada, setiap saya research baca paper di- Bridgewater, jadi gue tahu. Dia bilangnya kapan itu? 2-3 tahun. Di bukunya kalau nggak salah. Kok bukunya? Bukunya itu tahun Ya, berapa? bukunya iya, bener. bukunya Bukunya yang mana? buku diary-nya. Pak. Iya diari ya enggak. Kayaknya Ray Dalio nggak bilang 2-3 tahun. Harusnya gue tahu kalau dia bilang itu. Ya tapi lanjut Jadi kurang pertanyaannya. lebih dia bilang kurang lebih itu kita mendekati masa-masa krisis Ya 1971 betul itu dia bilang itu. dengan. Jadi saya kan juga punya position di alts semenjak yang liquidation terbesar itu ada beberapa yang minus. Ya. Bitcoin juga karena saya masuknya baru di awal tahun ini ya masih break even. Oke. Oke. Berarti ini lebih baik untuk alts-nya saya likuidasi semua. Untuk Bitcoins-nya saya sekarang 50% di porto Bitcoin. Oke. Apakah mending di trimming masukin ke gold atau gimana? Oke, ini kayaknya berarti saya harusnya belum terlalu besar ya. Bitcoin 50 keep aja, gold karena itu kan butuh cara nyimpan dan lain-lain ya. Kecuali portonya udah besar sekali, bolehlah ada gold. Tapi 50 Bitcoin udah oke. Mungkin Bitcoinnya dibiarin aja. Kalau alt 50 mungkin kita sisain 30% cash ya bro ya. 20-nya 20% lah di trade altnya. harian tapi. Ya. Ikutin yang dalamnya di trade harian.